Puji Tuhan, Ibu Bapa, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan sebagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat. Minggu yang lalu kita telah mempelajari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Hari ini kita akan mempelajari pasal 4 ayat 14 sampai dengan 27 yang saya beri judul Janji Kehidupan, yang diambil dari pembahasan di pasal 4 ayat 20 sampai dengan 27 yang akan kita lihat nanti. Sebelum kita memulai, saya anjurkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengambil ke Alkitab Anda, baik dalam bentuk digital atau cetakan, karena tidak semua pembacaan ayatnya akan ditunjukkan dalam PowerPoint. Nah, sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa meminta bimbingan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Kuasa telah membimbing kami semua sampai dengan hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau menolong hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, sehingga dapat menjelaskan dengan baik, dan kami semua dapat mempelajari firman Tuhan dan melaksanakannya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, supaya dapat menyambung dengan lebih baik, saya akan mengulangi sedikit apa yang telah kita pelajari seminggu yang lalu dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kita telah mempelajari bahwa kita harus mencari hikmat dahulu dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan berjalan lurus dan menghargai pengajaran dari para orang tua, sehingga hidup kita dapat diberkati Tuhan. Orang tua mengajarkan hikmat kepada kita, dan dari mulutnya dan juga dari perbuatannya, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang yang memperoleh hikmat, hidupnya diberkati dengan umur panjang, hidup lurus, dan tidak tersandung, dan dapat hidup bahagia dan sejahtera. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan 19 menunjukkan dua jalan. Ada jalan panggilan supaya mendengarkannya dan menunjukkan kontras antara orang yang berhikmat di ayat 11 dengan 13 yang telah kita lihat, dengan jalan orang jahat, yaitu ayat 14 sampai 17, dan dua hal yang kontras antara terang dan gelap yang akan kita lihat hari ini. Sekarang, marilah kita membaca ayat-ayatnya. Saya akan membacakan bersama dengan Anda sekalian. Saya membacakannya dari terjemahan baru, dan nanti juga ada yang dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya membacakannya sebagian demi sebagian. Sekarang marilah kita melihat Amsal pasal 4 ayat 14 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau kita di bagian pertama dari pasal 4, diingatkan supaya mencari hikmat dahulu, di bagian kedua dari Amsal pasal 4 ini, firman Tuhan dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa jalan orang fasik atau orang jahat itu, cara hidup mereka itu janganlah diikuti jalannya. Atau janganlah ditiru perbuatan jahatnya. Itu haruslah kita ini disingkirkan, dijauhi, dan tidak diperhatikan jalan hidup mereka. Kita tidak boleh ke sana. Dan kalau itu kita jalan, mau jalan menyimpang ke jalan yang salah itu, jalan orang jahat, orang fasik, jangan menyimpang, firman Tuhan mengatakan. Tetapi kita dianjurkan supaya jalan lurus dan jalan terus. Dikatakan di ayat 15, janganlah menaruh perhatian kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah terus. Jadi perhatian kita janganlah memperhatikan jalan orang jahat, tetapi terus memandang. Siapakah orang fasik dan orang jahat itu yang dimaksud di Amsal pasal 4? Di sini para ahli Alkitab mengatakan mereka ini adalah para pelacur atau rumah pelacur di situ itu. Dikatakan di sini janganlah masuk ke dalam rumah pelacur itu. Janganlah mengikuti jalan orang pelacur itu. Meskipun dipanggil jangan ke sana. Jangan menyimpang. Hindarilah. Pakailah jalan lain, lalu jalanlah lurus. Amsal pasal 7 ayat 25 mengatakan, jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu. Jangan pergi mencari dia. Dengan kata lain, ada wanita-wanita yang tidak baik yang bisa memikat hati para pemuda dan orang laki-laki lainnya sebagai umur. Janganlah membiarkan wanita yang jahat itu memikat hatimu meskipun memang mereka pandai bisa memikat hati orang. Tapi jangan juga pergi ke dia. Hindarilah. Mengapa begitu? Karena ayat 19 menunjukkan banyak orang yang berdosa itu seakan-akan seperti buta. Seperti dalam kegelapan sehingga tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 19 dikatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang kalau sudah jalan di dalam jalan kegelapan, seakan-akan tidak tahu. Sehingga kalau ada batu, kalau ada apa tersandung gampang jatuh. Tidak tahu adalah bagian dari dosa. Orang yang tidak berhikmat, tidak sadar akan dosa atau konsekuensi dari dosa. Konsekuensi dari perbuatannya dan jalan yang ditempuhnya dikatakan tidak tahu dalam tanda petik. Mereka tidak tahu, hanya menikmati tapi tidak tahu konsekuensinya yang panjang. Dikatakan di ayat ke-22, orang yang loba ingin cepat kaya, ia tidak sadar bahwa kesemiskinan segera menimpa dirinya. Jadi banyak orang berdosa itu tidak tahu kalau dengan berbuat itu akhirnya jalannya itu akan menuju kepada jalan yang salah dan ada banyak bencana. Di sini ada anak muda yang dipanggil, dipikat, ada orang laki-laki yang dipikat. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu akan cepat masuk dalam perangkap. Di Amsal pasal 7 ayat 25 dikatakan, sampai anak panah menembus hatinya,
seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Jadi orang yang mencari kenikmatan sesaat tidak sadar, atau katanya ada tidak tahu bahwa mereka masuk perangkap. Hidupnya itu akan terancam. Itulah yang tidak diketahui konsekuensinya begitu banyak. Nah, para wanita yang hidup sebagai pelacur, mereka itu hidup dari jalan yang tidak lurus. Jadi jalan yang berbelok. Nah, di situ itu mereka ini jalannya tidak baik. Jalannya sesat, dikatakan di Amsal pasal 5 ayat 6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Ini firman Tuhan mengatakan wanita yang jalannya jelek, yang jahat, yang dalam pelacur ini dikatakan tidak tahu dirinya sesat tanpa diketahuinya. Tetapi Tuhan tahu hati manusia. Apa yang sesungguhnya yang dilakukan. Meskipun di mulutnya mengatakan tidak tahu, tidak sadar. Tapi Tuhan tahu sebenarnya. Karena banyak orang mengatakan yang baik yang wanita maupun yang laki-laki mengatakan aku nggak tahu. Tetapi sebetulnya tahu. Amsal 24 ayat 12 dikatakan. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu akan hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Manusia mungkin tidak sadar kalau berbuat dosa, konsekuensinya panjang. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan ini mengerti apa yang sebenarnya di dalam hati. Orang yang melakukan perbuatan zina tentu tahu apakah konsekuensinya. Meskipun aku tidak tahu, Tuhan tahu sebenarnya dia ini mengerti. Tuhan inilah yang Allah yang maha tahu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Nah sekarang kita melihat di Amsal pasal 4 ayat 20-27. Saya akan bacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauhi dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di sini kita melihat ada janji kehidupan. Kalau kita mau jalan di jalan yang lurus, bukan jalan ke kegelapan. Nah, jalan yang bukan jalan yang orang fasik, orang jahat. Apakah itu? Menggunakan tadi ada beberapa organ tubuh, ada matanya, ada kakinya, ada hatinya, dan sebagainya. Beberapa organ tubuh dipakai untuk mengilustrasikan janji kehidupan itu apa. Kalau kita melihat, perhatikanlah lagi di pasal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauhi dari matamu, simpanlah dalam lubuk hatimu. Jadi di sini
tadi saya ngatakan banyak organ tubuh yang disebutkan. Disebutkan apa? Telinganya itu kita harus mendengarkan ucapan hikmat. Dan mata kita ini juga jangan menjauh dari perkataan hikmat yang sudah disebutkan, itu jangan jauh. Jadi harus dekat dan disimpan dalam lubuk hatimu. Nanti saya akan melihat hal tentang hati lebih banyak. Nah, apakah yang kita lihat dari hati? Hati ternyata itu ada hubungannya dengan pikiran kalau di dalam orang Ibrani saat itu. Di Alkitab hati dihubungkan dengan pikiran. Jadi hati itulah adalah dasar daripada kehidupan. Dengan kata lain, kalau hatinya ini benar, maka pikirannya benar, maka jalannya benar. Nah, dalam kebudayaan orang Yahudi yang memperhatikan tentang perkataan ucapan, itu mereka bukannya hanya mengenal apa yang disebutkan lalu diingat, tetapi mereka ini diingatkan apa yang diajarkan harus masuk dalam lubuk hatinya. Dengan kata lain apa? Harus diresapi lalu disimpan di dalam lubuk hatinya. Dengan kata lain, mereka ini lalu tidak dilupakan ajaran daripada orang tua. Ajaran hikmat disimpan di dalam lubuk hatinya untuk diingat-ingat, tidak dilupakan supaya memperoleh janji kehidupan itu. Karena apa? Di ayat 22, pasal 4, 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Atau terjemahan Bimka, orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jadi perkataan hikmat yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan haruslah dipahami. Supaya apa? Supaya dapat hidup dan supaya sehat. Jadi mendapatkan janji kehidupan dengan menyimpan di dalam hati. Di dalam hati ini supaya ada hubungannya dengan pikiran. Diingat supaya hidupnya kita ini dapat sehat dan juga dapat memperoleh kehidupan. Kalau kita perhatikan di Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi hati ini ada hubungannya dengan emosi kita. Kalau emosi kita ini dapat tenang, kita ini tubuh kita bisa segar. Tetapi kalau ada keirian, kemarahan, segala macam membusukkan tulang kita. Nah, hati ini juga ada hal yang penting. Di Amsal pasal 15 ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Dengan kata lain kita ini sudah diajarkan harus memperhatikan dan mengingat ajaran orang tua yang kita katakan di Hikmat pasal 4 di bagian pertama. Itu ajaran orang tua haruslah diindahkan, haruslah diperhatikan. Janganlah ditolak supaya apa? Hidup kita ini dapat memperoleh hidup. Dan kita ini juga bisa menjadi sehat. Dan tubuh kita ini bisa juga segar. Maka itu disebutkan di ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
supaya hidup kita bisa panjang, perhatikanlah didikan daripada orang tua, didikan dari firman Tuhan. Dengan kata lain di sini, perhatikanlah dan masukkanlah dalam lubuk hati kita. Ini sangat penting sekali dalam pengajaran orang Yahudi dan di dalam pengajaran Perjanjian Lama. Kita harus menyimpan di dalam hati apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan kita ini jangan melupakannya, dan jangan mengatakan aku tidak tahu, aku tidak sadar. Karena apa? Hati manusia itu banyak yang licik. Kita janganlah menipu Tuhan, jangan menjadi orang licik. Dikatakan di Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada orang itu hatinya licik seperti dikatakan ayat 9. Lebih licik dari semuanya, firman Tuhan mengatakan. Hatinya bukan licik tapi membatu, semaunya sendiri, karpe dewek, saya mau, saya lakukan. Siapa yang dapat mengetahui kelicikannya? Ternyata Tuhan mengatakan di ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tidak mengetahuinya, hatiku ini aku nggak ngerti. Nah, ternyata kalau kita simpan dalam hati, kita ini mengetahui dan kita melakukannya. Dan Tuhan menyelidiki hati. Orang nggak mengerti hatinya orang-orang lain. Baik suami nggak ngerti istri, istri nggak ngerti hatinya. Tapi Tuhan tahu. Terdekat pun nggak ngerti. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Menguji mana yang benar, mana yang salah. Dan orang ini dibalas setimpal dengan perbuatan dan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita ini masih ingatkah di dalam firman Tuhan pada waktu itu Nabi Samuel mau mencari orang siapakah yang akan diurapi menjadi raja. Dan dia melihat wajah dari orang yang dia ingin lihat. Oh, itulah dia yang akan menjadi raja. Tapi Tuhan mengatakan di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi hati kita itulah yang penting, yang bisa membuatkan kita mendapatkan kehidupan atau terus di dalam kegelapan dan mendapat hukuman Tuhan. Manusia melihat paras apa yang di depan, ternyata yang di dalam inilah yang paling penting. Maka kita perlu belajar hikmat daripada Tuhan, menjadi orang yang berhikmat, berakal budi, jangan menjadi orang bodoh. Bagaimana kita bisa berakal budi? Yaitu menyimpan ajaran Tuhan di dalam hati kita. Kalau apa yang kita simpan itu adalah hal-hal yang jelek, maka menunjukkan hidup kita ini nanti akan di dalam hal-hal yang serong, hal-hal yang tidak benar. Dikatakan di sini, banyak orang yang melihat di dalam mata, dia ini apa yang dia dengar dari telinga, dan apa yang dia ini cium dari hidungnya. Mereka ini lalu memberitahu hatinya
memberitahu kepikirannya, lalu sehingga ada sesuatu yang mereka ini pikirkan lalu laksanakan. Sebab itu, perhatikanlah apa yang kita ini masukkan dalam hati. Jagalah baik-baik. Dikatakan di Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah baik-baik hatimu. Karena apa? Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Itu menurut terjemahan BIMK. Hati kita ini jagalah baik-baik. Simpanlah baik-baik firman Tuhan. Janganlah hati penuh dengan kekotoran. Janganlah hati kita penuh dengan hal-hal yang penuh keirian hati. Dan hal-hal yang penuh dosa. Ini akan menentukan jalan hidup kita. Inilah kita mengetahui firman Tuhan menganjurkan pada kita. Lihatlah hati kita. Bukankah itu yang dikatakan di Amsal pasal 139 ayat 23. Doa, selidikilah aku ya Allah. Selamilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Marilah kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. Bagaimanakah hatiku ini? Pikiranku, ujilah aku. Ketahuilah pikiranku, ini pikiran yang baik atau pikiran yang tidak baik. Kalau baik, Tuhan tolong menyimpan, Tuhan aku menyimpan. Dan melaksanakan, tidak baik singkirkanlah supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam perbuatan kita ini, Tuhan mengetahui apa yang dalam hatiku. Kalau kita mempunyai hati yang kurang baik, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan hati yang baru kepada kita. Seperti dikatakan di Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 28. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 28. Maka kamu kuberi hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Rohku akan kucurahkan ke dalam hatimu dan kamu akan kujaga supaya hidup menurut hukum-hukumku, serta menaati segala perintahku. Maka kamu akan tinggal di tanah yang kuberikan pada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku pun akan menjadi Allahmu. Inilah ajakan daripada firman Tuhan. Bagaimana hati kita? Anda ketahui sendiri hati saat Anda bagaimana. Tuhan mengetahui. Minta Tuhan selidiki. Kalau ada yang kurang, datanglah kepada Tuhan untuk diubah hati kita. Hati kita yang keras diubah menjadi hati yang taat. Hati memengaruhi pikiran. Dengan hati yang baru mempunyai pikiran yang baru. Pikiran yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang dengan pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan, supaya jalan hidup kita menuruti hukum Tuhan dan perintah Tuhan. Dan kalau begitu, kita ini akan tinggal di tanah yang Tuhan berikan. Dan kita ini akan menjadi milik Allah. Kita juga akan menjadi orang yang bijaksana. Maka marilah kita jalan di jalan yang benar dengan bagaimana? Amsal pasal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dengan kata lain, mempunyai hati yang baru, mempunyai pikiran yang baru, maka mulut kita ini jangan berbelit-belit. Mulut kita ini tidak boleh dolak-dalik bibir kita. Jadi ucapan dolak-dalik itu seperti apa? Di dalam
terjemahan BIMK, ucapan dusta dan kata-kata yang untuk memaksudkan menyesatkan orang. Jadi mulutnya, bibir kita janganlah serong. Nah, ini ada orang yang saya tahu, bahkan dia ini orang Kristen, bahkan dia ini mengatakan dia mencintai Tuhan, tapi kalau bicara itu bolak-balik, dolak-dalik dikatakan firman Tuhan. Yaitu bisa di dalam keadaan ini mengatakan ini, dalam keadaan itu mengatakan itu. Enggak cocok terus. Bolak-balik, bibirnya serong. Dan kita menjadi anak Tuhan, jangan seperti itu. Buang, firman Tuhan mengatakan. Menjadi orang hikmat, jangan menjadi orang yang jahat di dalam menggunakan mulut kita ini. Harus yang benar. Bibir kita ini tidak mengatakan dusta. Karena Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya. Selain itu, menjadi orang yang benar, mempunyai hati yang benar, pikiran yang benar, hati yang sekeras batu diubah, dan mulut kita ini diubah. Lalu apa terus yang harus diubah? Di ayat 25, Amsal pasal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi, matanya janganlah lirik kiri kanan yang tidak benar. Janganlah kita ini matanya melirik-melirik yang tertarik kiri kanan yang tidak benar, itu janganlah ke sana. Matanya ini dikatakan dalam terjemahan BIMK, hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Tidak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Dengan kata lain, kita ini harus menjadi orang yang jujur. Dan tatapan mata kita ini juga menunjukkan selain jujur, kita ini berlaku yang jujur. Bukannya melakukan sesuatu pada ada udang di balik batu. Jadi dengan kata lain, orang yang berhikmat itu juga orang yang jujur. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Mempunyai hati yang benar, mempunyai hati yang baru. Juga kita ini mempunyai bibir yang benar dan mengucapkan yang benar. Matanya kita ini menuju yang benar. Lalu apa? Di ayat 26-27, pasal 4 ayat 26-27, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, setelah dibenarkan pikiran kita, hati kita dibenarkan, pikiran kita dibenarkan, bibir dibenarkan oleh Tuhan. Demikian juga mata kita ini benar. Jalan kaki kita jugalah harus jalan yang rata. Dan tetap di dalam jalanmu. Dengan kata lain, jalannya jalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tidak dalam kejahatan. Ingat tadi, menyimpang tadi permulaan dikatakan. Orang jalannya itu jangan lalu terpikat oleh yang salah. Menyimpang, jangan dikatakan ada kejahatan di situ, jangan menyimpang, tapi jalan lurus, ya jangan belok. Nah, di sini dikatakan di dalam terjemahan BIMK, pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Jadi pikirlah dengan yang benar. Sebelum berbuat, kita ini konsekuensinya itu tahu apa. Maka kita akan berhasil. Dan jauhilah yang jahat, hidup jujur, dan jangan menyimpang dari jalan yang benar. Nah, Ibu Bapa dan saudara-saudari sekalian, kita telah belajar janji kehidupan dengan memperhatikan hikmat daripada Tuhan hari ini,
yaitu dengan terutama memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita simpan di dalam hati kita, apa yang kita perhatikan dalam pikiran kita. Bagaimana kita menggunakan bibir kita, bagaimana kita menggunakan mata kita untuk memandang yang benar. Bibir kita jangan dolak-dalik, dan hati kita minta Tuhan mengubah, dan juga Tuhan menuntun kita. Kalau sudah diubah, telinga kita juga mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakannya. Itu kalau sudah itu, jalanlah jalan yang lurus. Jangan menyimpang kiri kanan, maka Tuhan akan memberikan kita kehidupan. Dan juga Tuhan selain itu akan memberkati kita. Marilah kita menjadi orang yang berhikmat di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih firman Engkau yang telah mengajarkan pada kami semua, supaya kami Tuhan menurut firman Engkau, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, tidak mengikuti jalan orang jahat, tetapi kami bisa mengikuti ajaran daripada hukum Tuhan. Dan hati kami Tuhan, ubahlah kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan, pikiran-pikiran ada yang tidak baik Engkau singkirkan, dan Engkau ganti dengan yang baru, hati yang baru. Juga Tuhan, ampuni kalau ada juga dalam tutur kata atau yang tidak benar. Tuhan ampuni. Tuhan tolong juga Tuhan dalam mata, menggunakan mata kami semua, supaya memandang yang lurus, memandang yang benar, bukan yang tidak benar. Tuhan tolong gerak-gerik dan tingkah laku kami semua, supaya dapat di jalan yang benar. Tuhan berkati semua anak-anak Engkau. Berkatilah Tuhan, semuanya bisa lebih dekat kepada Engkau, lebih berhikmat, dan mendapatkan umur panjang dan bahagia di dalam Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati Anda sekalian. Kiranya Allah Putra menuntun saudara-saudari sekalian. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan Anda semua menjalankan firman Tuhan. Amin.